Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Agustiawan di Biokimia 2. Kali ini kita akan membahas mengenai arachidonic acid. Ini merupakan pokok bahasan yang pertama dari ujian akhir semester saya. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmat Agustiawan, NIM 181303106. Oke, langsung saja. Pada pokok pembahasan arachidonic acid ini kita akan membahas tahapan-tahapan reaksi. Apa sih sebenarnya arachidonic acid itu, mulai dari tingkatan yang sebelumnya sampai tingkatan yang setelahnya terjadi reaksinya itu apa aja, kayak gitu. Terus yang kedua itu kita akan membahas mengenai jumlah ATP dan asetil CoA jika arachidonic acid ini nanti dipecah. Terus yang ketiga itu ada sistem pengendalian. Kita akan membahas mengenai sistem pengendalian. Tentunya ada hubungannya dengan materi-materi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kita juga perlu tahu apa yang dimaksud arachidonic acid. Arachidonic acid atau asam arachidonat adalah asam lemak tak jenuh pada jaringan lemak manusia, organ hati, dan otak. Nah, namun secara keseluruhan arachidonic acid ini nanti akan tersebar di seluruh tubuh karena dia salah satu dari komponen pembentuk membran. Nah, jadi karena dia tersebar di seluruh tubuh dan merupakan salah satu komponen dari pembentuk membran, kira-kira bagian mananya di dalam membran arachidonic acid itu? Jadi di dalam membran itu dia akan memiliki beberapa komposisi seperti protein, terus lipid, terus dan jaringan dan senyawa-senyawa yang lain. Nah, arachidonic acid ini merupakan salah satu komponen pembentuk lipid. Jadinya dia dari fosfolipid terlebih dahulu. Fosfolipid ini nanti dia akan diubah menjadi arachidonic acid, tentunya menggunakan enzim yang bernama fosfolipase A2 atau LPA2. Nah, setelah terbentuk arachidonic acid, fungsi dari arachidonic acid ini nanti akan terlihat setelah dia berubah menjadi komponen yang ada senyawa turunannya, kayak gitu. Senyawa turunan itu ada dua. Yang pertama itu ada prostaglandin dan yang kedua nanti ada leukotriene. Dari masing-masing pembentukan prostaglandin dan leukotriene ini nanti dia akan dibantu oleh enzim. Nah, ada dua enzim yang berbeda. Yang pertama itu ada enzim cyclooxygenase atau COX. Yang kedua itu ada 5-lipoxygenase atau 5-LOX. Itu untuk leukotriene, dan COX itu untuk prostaglandin. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua senyawa turunannya ini ya. Jadi nanti biar tahu apa sih fungsinya dari dua senyawa ini. Nah, yang pertama ada prostaglandin atau kita menyebutnya itu ada PGG2. Ini senyawanya itu emang namanya seperti itu. Jadi nanti tidak usah bingung. Intinya namanya seperti itu, asal muasalnya dari penemunya sendiri. Prostaglandin ini nanti akan diubah menjadi PGH2. Ini prostaglandin hidro yang mengikat ion hidronium sebanyak 2. Jadi gugusnya itu penambahan hidrogen. Nah, PGH2 ini nanti akan diubah menjadi 4 senyawa yang lainnya. Yang pertama itu ada PGE2. Nah, namanya emang PGE gitu ya. Jadi tidak usah bingung, ada PGE. Ini dibantu oleh enzim yang bernama PGE sintase. Yang kedua itu ada TXE2. Ini juga ada enzim yang membantu TXE sintase tentunya. Yang ketiga itu ada PGI2, ada PGI sintase. Yang keempat ada PGD2, ada PGD sintase. Nah, masing-masing senyawa turunan dari prostaglandin ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk PGE2 itu yang nomor 1 menyebabkan demam, nyeri, dan menghasilkan PGE2 alpha. PGE2 alpha ini ada senyawa yang berperan dalam kontraksi
usus besar dan kontraksi-kontraksi yang lainnya yang ada di dalam perut ke bawah. Jadi kalau ada ibu-ibu melahirkan itu berarti dia sudah ada senyawa PGE2 alpha ini untuk membantu mengkontraksi. Terus yang kedua itu untuk TXA2 itu menyebabkan agregasi platelet dan vasokonstriksi. Nah, TXA2 dan PGI serta PGD2 ini dia memiliki fungsi yang berlawanan. Kalau TXA2 itu menyebabkan agregasi platelet, terus untuk PGI2 dan PGD2 itu hambat agregasi platelet. Nah, selain dari hambat agregasi platelet, PGI2 itu memiliki fungsi membantu keseimbangan darah sama vasodilator kayak gitu. Terus yang PGD2 itu ada vasodilatasi, itu sama seperti vasodilator, jadi dia menyebabkan vasodilatasi, berarti dia sebagai vasodilator gitu ya. Terus ada yang unik, ada chemotaxis. Chemotaxis ini dia chemo itu kimia, kalau taxis itu mobilitas. Ya, jadi chemotaxis itu adalah memobilisasi senyawa-senyawa kimia kayak gitu. Itu untuk PGD2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai leukotriene. Leukotriene ini sangat simpel, penamanya juga sangat simpel. Jadi ada 4 senyawa turunannya juga. Yang pertama itu ada leukotriene B4, yang kedua itu ada C4, yang ketiga itu ada D4, yang keempat itu ada E4. Jadi B, C, D, E ya. Ada B4, C4, D4 dan E4. Nah, di sini ada perbedaan antara B4 dengan 4 yang lainnya, C4, D4 dan E4. Perbedaan fungsi yang saya maksud. Untuk leukotriene B4 dia juga sebagai chemotaxis seperti PGD2. Dia memobilisasi senyawa kimia. Terus yang kedua itu ada bronchoconstrictor. Itu untuk C4, D4 dan E4 itu adalah untuk mengkontraksikan organ bronkus ya. Jadi leukotriene ini untuk mengkontraksikan organ bronkus. Itu untuk tahapan-tahapan reaksi dari arachidonic acid menjadi senyawa turunannya dan beberapa fungsi dari senyawa turunannya. Setelah itu kita akan membahas mengenai jumlah ATP dan asetil CoA. Nah, kita sebelum sebelum menentukan jumlah ATP, kita tentukan dulu jumlah karbonnya dalam arachidonic acid ini. Jadi kita hitung ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 atom karbon C. Nah, jumlah KOA yang terbentuk itu ada 10. Kenapa? Karena jumlah KOA yang terbentuk itu adalah jumlah atom karbon dibagi 2. Jadi ini nanti ada cleavage, ada pemotongan antara senyawa atom karbon C yang nomor genap dengan nomor ganjil kayak gitu. Jadi ada pemotongan-pemotongan. Kalau ada C 2C dipotong, 2C dipotong gitu. Akhirnya kalau dipotong menjadi 2 berarti dia memiliki 10 atom C yang berikatan, jadi antara C1 dan C2. Nah, itu sudah cukup untuk membentuk asetil CoA dengan mengikat oksigen dan S strip ada OAC kayak gitu. Terus yang kedua, kita akan menghitung jumlah ATP yang dihasilkan. Jadi setiap NADH itu menghasilkan 2,5 ATP. Kenapa di sini ada 9? Karena ada 10 pemotongan itu kalau NADH itu dia yang memiliki gugus ini dia tidak termasuk. Jadi dia ada cuma 10 dikurangi 1 kayak gitu. Jadi ada 9 kali 22,5 itu jadi 22,5 ATP untuk NADH. Terus yang kedua ada FADH2. Jadi selain NADH, pemotongan dari arachidonic acid ini menghasilkan FADH2. Tentunya setiap FADH2 itu dikonversikan menjadi 1,5 ATP kayak gitu ya. Jadi
Perhitungannya adalah 20 ini jumlah atom karbon dibagi 2 karena cleavage-nya itu setiap 2 atom karbon itu dipotong, terus dikurangi 1 itu adalah ini senyawa yang mengandung gugus oksigen dan gugus hidroksil. Lalu dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Karena di sini ada 4 ikatan rangkap 2. Nah, kenapa ikatan rangkap 2 itu tidak menghasilkan FADH? Karena dia ikatannya itu mudah lepas kayak gitu. Oke, yang keempat itu ada asetil KOA yang terbentuk. Asetil KOA yang terbentuk itu juga menghasilkan ATP tentunya. Setiap satu asetil KOA itu membentuk 10 ATP. Kalau jumlah asetil KOA yang terbentuk ada 10, berarti 10 kali 10 ATP sama dengan 100. Sehingga secara keseluruhan itu ATP yang dihasilkan itu ada 22,5 ditambahkan 7,5, 22,5 tambah 7,5 ada 30, ditambahkan 100 berarti 130 untuk 1 mol arachidonic acid. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai sistem pengendalian merupakan ketersediaan asam lemak dari trigliserida. Jadi nanti ada di bagian lipoprotein dan asam nukleat itu, di situ ada pembahasan mengenai perjalanan dari kilomikron menjadi asam lemak bebas kayak gitu. Kilomikron itu mengandung banyak trigliserida, lalu dia akan diikat di dalam di dalam sel, lalu di dalam sel itu dia akan direduksi menjadi trigliserida ini ya. Trigliserida ini dia direduksi menjadi asam lemak. Nah, ketersediaan asam lemak dari reduksi dari trigliserida yang ada di dalam kilomikron itu dia akan menentukan apakah sistem pengendalian ini berlangsung atau tidak kayak gitu. Oke, demikian untuk pembahasan part 1. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai part 2. Part 2 itu mengenai mengenai lemak kalau nggak salah. Oke, nah intinya nanti kita tunggu part 2 nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.